Pengemudi taksi dan bajai kembali berunjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta. Kali ini unjuk rasa masih dalam diskusi demo anarkis pecah, pemerintah galau. Sekarang saya mau bergabung dengan Pulau Gadung. Wiryo, bisa dengar? Selamat malam Pak Karni, bisa dengar saya? Baik, Anda tadi di mana? Saya tadi nggak beroperasi karena di rumah saja sih, karena ada ya sedikit kekhawatiran karena udah pernah ada teman saya yang mobilnya kena hancur juga gitu. Jadi saya ada sedikit kekhawatiran, makanya saya tidak beroperasi. Apa saja laporan dari paguyuban Anda kepada Anda? Gimana Pak Kani? Laporan dari paguyuban gimana? Laporan dari anggota-anggota Anda kan jubir dari paguyuban. Kami ini sebenarnya kami di Grab itu tidak punya paguyuban ya. Tapi pada saat saya mau cerita, pada saat saya masuk ke GrabCar ini, saya itu pertama masuk juga harus mendaftar gabung dengan CV rental. Jadi ada mungkin rental juga ada badan hukumnya gitu ya. Saya sendiri di sini merasa nyaman Pak Karni, karena saya sendiri mantan Bluebird 3 tahun dan Express saya juga 2 tahun. Jadi saya pengen bercerita terutama kepada rekan-rekan Express dan Bluebird. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah demo ini, karena dengan adanya demo ini justru pemerintahan ini juga kita jadi melihat dan mengerti gitu ya, bagaimana kita kehidupan di jalanan. Sebenarnya di kehidupan kita di jalanan ini, pada saat saya di Express itu atau di Bluebird, saya itu maksudnya mengalami yang namanya mitra. Bluebird menegakkan ke kita itu mitra. Tapi sebenarnya saya nggak tahu mitra itu kenapa dibilang mitra tapi terikat. Artinya kita kerja itu mereka jadwal. Berangkat harus pagi, jadwal harus sesuai dengan tuntunan mereka. Jadi tetap aja namanya tidak mitra ya. Penghasilan juga dituntut harus target sekian. Argo sudah naik, tapi presentasinya buat driver ini kita sangat sedikit sekali. Nah, disitulah mungkin kekurangan para rekan-rekan driver yang masih bergabung dengan Grab atau ini. Ini sebenarnya juga pukulan buat mereka, buat baik Bluebird atau Express Pak Karni. Karena saya pernah mengalami di Express pun pernah mengalami. Kenapa waktu di Express saya itu argo di bawah dengan tarif bawah dan Bluebird yang tarifnya atas, pada saat itu bensin sampai menyampai 8.500. Kita bekerja itu walaupun pembelian bensin lebih banyak, tapi ada yang dibawa pulang ke rumah, walaupun nggak banyak ya, 100-200, tapi ada yang dibawa pulang. Gitu. Artinya tamu di Jakarta ini menginginkan tarif yang rendah tapi nyaman. Begitu Pak Kani. Jadi gini, walaupun bahan-bahan mahal tapi dengan tarif yang rendah, kita masih ada yang bawa pulang karena penumpang makin banyak. Nah, pada saat pemerintah menetapkan tarif itu disamakan, justru malah pendapatan kita minim. Dan persoalan kita rekan driver Express atau Bluebird itu bukan semata-mata kita yang bukan bikin sepi ya, karena rezeki kita itu udah ada yang ngatur ya, artinya rezeki kita itu semua ada yang jatah, Allah lah yang menjatah rezeki kita. Jadi kalau kita mau berusaha, insya Allah ya masih ada yang bawa pulang. Dan di Grab ini kita maksudnya kekurangan mereka itu bukan dari kita yang merugikan mereka juga, bukan.
Tapi dengan adanya Trans Perumahan kayak Trans BSD, Trans Cibubur, APTB, itu juga yang membuat penghasilan mereka menurun. Satu lagi yang saya ingin menyentil perusahaan Bluebird dan Express. Mereka hanya mau membesarkan diri. Setiap 2 km atau 4 km itu ada full. Jadi pengemudi itu suruh bersaing sendiri. Bukan kita yang membuat mereka ini sebenarnya. Mereka bersaing karena 1 km bikin full, 1 km bikin full. Saya pernah mengalami karena saya pengemudi Express dan Bluebird itu saya juga pernah ngalamin kalong. Istilahnya kata pengemudi itu ngalong itu kerja malam. Jadi dulu saya berani matas dari tengah ke pinggir pada saat malam itu karena mengharapkan tarikan yang panjang langsung ke bandara. Tapi sekarang nggak ada, karena apa? Di pelosok sendiri setiap gang itu udah ada full. Kita target dari Bluebird itu dinaikkan, tapi persentasenya digorok, kecil sekali pendapatannya. Ini saya menyentil ini karena saya tahu bagi pengemudi yang masih kerja di sana mungkin nggak berani ngomong ya. Tapi karena saya berani ngomong karena saya sudah mengalami dan saya sudah keluar. Dan persoalannya itu saya juga sebenarnya ada unek-unek juga ya, ini buat perusahaan Bluebird dan Express. Terutama dari segi mungkin namanya apa ya, diskriminasi kali ya. Karena saya sendiri begini, perusahaan ini kan berdiri di Indonesia dengan yang katanya Indonesia itu mayoritasnya Muslim, ya. Tetapi kenapa sebagai pengemudi tidak boleh menjalankan sunnah? Artinya tidak boleh memelihara jenggot. Padahal selama saya mengemudi itu tidak pernah ada komplain dari user atau tamu masalah jenggot saya. Itu yang saya mau sentil untuk perusahaan baik dari Express atau Bluebird. Dan baik, jadi udah sampai saya kira pesan Anda terhadap Bluebird dan Express. Tapi pertanyaan saya sekarang, apa keluhan Anda terhadap Grab? kalau keluhan saya terhadap Grab itu sampai saat ini emang ada keluhan saya ya. Artinya di Grab itu pun menetapkan aturan-aturan yang mungkin agak sedikit membebankan kita. Tapi itu pun bagi saya untuk memotivasi agar saya lebih giat lagi mengambil user, jangan main cancel. Soalnya gini, untuk di Grab sendiri menetapkan ketentuan yang berlaku. Artinya kalau ingin penghasilan bagus atau ingin mendapatkan multiple, kita rating penerimaan harus 80% dan rating bintang itu harus 4,5%. Itu justru motivasi buat saya agar bisa ngambil order lebih banyak, lebih melayani tamu dengan baik, agar dikasih bintang yang bagus, nanti akan mendapatkan bonus. Nah, kalau di taksi konvensional itu tidak ada iming-iming yang segitunya, tuh nggak ada. Begitu Pak Karni. Ada yang saya nggak begitu paham dengan sistem Grab hanya merekrut dari PPRI atau PRRI, yang perusahaan rental itu. Jadi pintu masuknya melalui perusahaan rental PPRI. Itu apa? Bisa Anda jelasin? Gini, saya ini individu ya. Artinya individu artinya sendiri. Tapi kalau mau gabung ke Grab, kita harus gabung ke rental dulu, baru bisa masuk ke Grab. Gitu Pak Karni. Katanya ada diskriminasi juga antara Grab yang resmi dengan Grab yang pribadi. Diskriminasi maksudnya mungkin tadi ada yang disampaikan mungkin taksi ya.
Nah, itu tidak ada diskriminasi. Maksudnya saya sendiri tahu betul Grab itu apa. Saya gabung ke Grab itu waktu saya masih di taksi ekspres. Dan sales Grab itu datang ke full menawarkan aplikasi itu. Nah, hampir 70% semua pengemudi ekspres itu gabung. Itu tidak ada istilahnya penolakan dari pengusaha ekspres sendiri. Kalau Bluebird memang saya dengar bagi pengemudi yang ikut, kalau Bluebird nih ya, kalau pengemudi bagi yang ikut atau gabung dengan Grab emang akan di SO. Gitu. Jadi kalau masalah diskriminasi order yang busuk dikasih itu enggak sama sekali. Order itu akan masuk secara otomatis yang terdekat, dan itu harus, kalau ketentuan kita itu harus diambil. Kalau tidak diambil, kita akan rating penerimaan akan turun. Itu motivasinya yang bagus di situ. Gitu saja Pak Karni. Anda tahu bahwa PPRI itu belum atau ilegal lah, belum terdaftar? Saya itu tidak tahu sama sekali. Yang masalah PPRI ini ilegal atau legal saya tidak tahu. Cuman untuk mengikuti saya ke Grab itu, saya yang ngikutin prosedurnya dari Grab, harus gabung ke sini dulu dan gabung dengan PPRI, ya itu sudah saya lakukan. Kalau soal mereka sudah resmi atau tidaknya itu PPRI legal atau legal, saya tidak mengetahui. Baik, Bung Wiryo. Sekarang ke Bobby. Saudara Bobby. Ya, Bung Karni. Anda itu juru bicara paguyuban pengemudi Uber. Mitra Uber. Benar. Mitra Uber. Paguyuban Mitra Uber. Juru bicara. Paguyuban Mitra Uber. Benar. Tapi ada juru bicara. Iya, juru bicara Paguyuban Mitra Uber. Oke. Tadi pagi ada di mana? Tadi pagi tidak di lokasi, Bung Karni, karena mengikuti kegiatan lain, Bung Karni. Jadi Anda artinya nggak kerja hari ini? Saya enggak, Bung Karni. Mendengar, karena mendengar info. Mendengar info atau Anda malah tidak pernah kerja? Kerja ya kerja, Bu Karni. Punya driver. Tapi kita memang lebih pada paguyuban mitra Ubernya, Bung Karni. Untuk Anda lebih jadi pengurus, karena pengurus paguyubannya dibanding. Iya, itu betul, Bung Karni. Karena kita lebih pada memediasi antara mitra Uber dengan Uber itu sendiri, Bung Karni. Manajemen Uber, Bung Karni. Apa laporan anggota Anda hari ini sebagai pengurus? Terhadap kejadian demo besar tersebut, sebenarnya nggak ada laporan, Bung Karni, karena terhadap Uber tidak memiliki efek yang negatif. Justru efeknya positif, makin banyak order. Demikian, Bung Karni. Anda setuju nggak dengan usul di ruangan ini tadi agar Uber itu juga dikenakan aturan seperti taksi-taksi yang lain? Misalnya harus dikir, harus platnya kuning atau dikasih tanda lah, dan kemudian dia juga harus berbadan hukum dan sebagainya. Begini, Bung Karni, jadi kita ini cenderung menyamakan sesuatu yang berbeda.
Jadi Uber, Grab, dan lain-lain pasti berbeda dengan armada plat kuning. Dan itu sudah disebutkan seperti yang disebutkan tadi oleh Direktur Operasional Express, bahwa kita memang berbeda gitu. Nah, oleh karena kita berbeda, tidak semestinya juga kita dipaksakan untuk tunduk pada peraturan yang sama. Jadi nggak baik memaksakan Uber atau Grab atau aplikasi online ini sama dengan angkutan umum seperti Bluebird atau Express. Kenapa saya katakan demikian? Karena mutlak kita berbeda atau setidak-tidaknya ada perbedaan, Bung Karni. Perbedaan yang nyata adalah untuk mengorder Uber, kita nggak bisa stop di pinggir jalan. Kita nggak bisa switch taksi, itu nggak bisa, Bung Karni. Kita harus download aplikasi, daftar, pencet itu handphone, armada datang. Itu berbeda gitu. Dan lagi pula kita nggak akan bisa stop Uber atau armada online karena mobilnya nggak beridentifikasi taksi. Bahayanya nanti kita stop mobilnya Ahok, kan bahaya, Bung Karni. Nah, jadi kita janganlah memaksakan armada ini sama, kemudian peraturan ini peraturan yang harus mengikuti undang-undang yang angkutan umum. Kalau saya lebih cenderung, kami ini angkutan private loh. Kenapa saya katakan angkutan private? Karena memang nggak semua orang bisa menggunakan jasanya. Dia harus daftar, punya kartu kredit yang artinya identitasnya komplit secara perbankan. Nggak seperti armada yang lain, yang penting saya bawa uang, saya tunjukkan tujuan saya bisa. Ini nggak bisa, Bung Karni. Dan banyak faktor-faktor pembeda lainnya gitu. Jadi kita tolonglah jangan disamakan dengan Bluebird atau Express. Tapi kalau kita misalkan mau menggunakan membebani aturan terhadap Uber, ya silahkan saja, nggak masalah gitu loh. Kita bayar pajak ya kita bayar, bikin aja rule-nya gitu. Kita harus kita kir nggak masalah gitu. Tapi jangan sampai kirnya itu disamakan dengan kir yang Metro Mini gitu loh. Ini kan berbeda. Yang pasti kalau kami kir ya kir juga, Bung Karni. Tapi kir kami ya mohon maaf ke Toyota gitu loh. Dan mungkin lebih mahal biayanya. Dan kami lebih merasa dijamin ya kami perawatan kendaraan ke Toyota. Kenapa harus ke kir yang digerebek KPK kemarin? Kan nggak harus gitu. Itu yang pertama, Bung Karni. Yang kedua yang kadang-kadang saya merasa aneh gitu. Ini beban untuk menyediakan angkutan yang layak buat rakyat ini kan sebenarnya beban pada pemerintah. Pertanyaannya sekarang, pemerintah sanggup atau tidak menyediakan itu? Inilah ajaibnya, pertanyaannya sanggup atau tidak, jawabannya bukan itu. Jawabannya belum sanggup. Nah, oleh karena itu ada sebuah fenomena aplikasi ini, masyarakat mengambil kesempatan di mana masyarakat mengikuti aplikasi tersebut untuk kepentingan masyarakat juga. Artinya dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Kan nggak masalah gitu. Nah, kedua, berikutnya adalah
masyarakat ini sekarang tidak menuntut lapangan pekerjaan loh. Masyarakat tidak menuntut jaminan kendaraan atau angkutan yang layak gitu. Justru masyarakat itu menyediakan sendiri. Masyarakat itu justru membuat lapangan kerja sendiri. Dan semestinya ini kan dirangkul, dipeluk cium loh, Bung Karni semestinya gitu loh. Yang bikin kita sedih kan ini dikandangin, digebukin, di sweeping, dilarang-larang, dituduh ilegal. Kan sakit Bung Karni. Padahal masyarakat menyediakan angkutan ini untuk masyarakat sendiri. Kalau ceritanya berbenturan dengan peraturan, ya buat peraturannya, bikin rule-nya gitu loh. Saya kira di situ ada bang saya Poltak itu, beliau lah yang bikin peraturan itu. Jangan langsung cap. Bobby, saya potong dulu. Ada nggak keberatan kalau ada peraturan yang diterapkan kepada Uber yang tidak seperti sekarang? Nggak masalah Bung Karni. Yang pasti membuat peraturan juga punya filosofi tersendiri Bung Karni. Nah itu Bung Ruhut bisa, Bung Poltak itu bisa menjelaskan gitu loh. Jadi para pelaku-pelaku ini pasti dipanggil untuk mendengarkan aspirasi. Itulah baru dirumuskan peraturan-peraturannya gitu loh. Jangan hanya mengatakan bahwa seperti Pak dari Dishub kemarin mengatakan bahwa ini nempok di undang-undang angkutan jalan gitu loh. Yang nemplokin kan lo bukan gua. Nah jadi dari pihak kita sampai begitu statementnya gitu loh. Jadi ini kan pemaksaan kehendak gitu. Tapi kalau dibikin peraturannya khusus untuk angkutan aplikasi online, monggo kita bicara. Nggak ada permasalahan Bung Karni. Baik, Bobby, pertanyaan terakhir, Anda punya taksi Uber berapa unit? Saya nggak bisa jelaskan spesifik Bung Karni, tapi ya adalah beberapa. Jadi Anda jelasnya pengusaha taksi dong kalau gitu. Tadi saya katakan bahwa saya lebih cenderung pada ini angkutan private Bung Karni. Baik, Bobby, sekarang saya ke Ibu Ita Tarigan. Ibu Ita, selamat malam. Malam Bung Karni. Ibu Ita itu sama dengan Bobby juga ya? Sebagai rekanan itu posisinya sama dengan Bobby? Iya, kita sama-sama dari Uber Pak. Tapi saya itu lebih spesifik Uber partner. Artinya di sini saya mungkin dari minggu lalu ya Bang Karni, saya mewakili diri saya sendiri dan beberapa teman-teman rekan-rekan saya. Kenapa kami mengikut sertakan Pak Bobi sebagai juru bicara? Karena apa Bung Karni? Tidak semua orang rekan-rekan saya itu berani berbicara seperti saya. Ujung-ujungnya takut di-banned Bang Karni. Mungkin Bang Karni tahu artinya itu adalah aplikasi kita itu diblokir Bang Karni. Diblokir gitu. Kalau saya nanti salah ngomong mereka takut jangan nanti kita diblokir gitu. Cuman mungkin kita kemarin sudah bicara masalah Uber ya Bang Karni. Kemarin mungkin Bang Karni masih ingat Selasa lalu saya bilang ke Pak Dishub dan juga anggota Dewan RI yang terhormat, saya bilang coba sebutkan undang-undang yang jelas dan nyata yang mengilegalkan Uber. Kalau belum jelas jangan anarki. Sekarang terbukti Bang Karni, anarki lah itu yang terjadi. Mungkin di sini saya perempuan sendiri, ibu-ibu nggak dianggap Bang Karni karena saya sepertinya tidak mengerti soal transportasi atau taksi seperti itu. Tapi saya juga masyarakat pengguna, saya juga pemilik gitu. Ini saya berbicara flashback ya Bang Karni. Sebelum Uber itu masuk, ini saya ngomong ya, mungkin saya jadi seolah-olah jadi Ubernya, jubirnya taksi konvensional, tapi terserah bagaimana penilaiannya. Sebelum Uber itu masuk Bang Karni, waktu itu Pak Jokowi mungkin masih di Solo ya Bang Karni.
Itu Organda itu yang ya Metro Mini dan Kopaja itu waktu itu kekurangan modal Bang Karni. Berbicaralah kepada saya karena pada saat itu saya masih bekerja di sebuah lembaga keuangan lah, nggak usah saya sebut namanya. Mereka datang kepada kita butuh dana segala macam, kita pokoknya sangat wajar untuk kita berikan pinjaman. Datanglah waktu itu mungkin petinggi Organda, tapi saya sepertinya bukan yang ada di Borobudur. Mereka menjamin ini tolonglah bantulah ini kami segala macam, kami bantu Bang Karni, kami bantu. Kedepannya macet Bang Karni. Waktu itu kelabakan bayar segala macam. Jadi saya mengerti sekali saudara-saudara yang dibawa Organda dan taksi. Waktu sebelum pun ada Uber, hidupnya sudah morat-marit. Nah, ingat Bang Karni, morat-marit ya. Waktu itu kemudian Pak Jokowi sudah menjabat. Terus Metro Mini Organda kendaraan umum apapun yang ke Jakarta itu harus rapi, baik dan layak gitu. Saya kira bagus. Mereka datang lagi kepada kami, ini tolong lagi kalau nggak mati kita ini segala macam. Atas pertimbangan kita bantu lagi Bang Karni. Nanti omongan saya mungkin kemana-mana sampai otoritas OJK sekalipun melarang mungkin bukan secara undang-undang tapi secara subjek aja kepada kami. Jangan lagi kasih pinjaman kepada Metro Mini, pokoknya Organda. Kemudian Bang Karni sampai saat ini di beberapa lembaga keuangan itu macet Bang Karni. Kemudian kenapa saya ngomong gini sambungannya kemana? Datanglah Uber, kok ini enak-enakan kami yang sudah morat-marit datang lagi. Artinya kehidupan mereka yang masih Senin Kamis sekarang ini sudah mati Bang Karni. Jadi kami yang dari Uber ini kami mengerti sekali, kami tidak akan pernah mengusik apalagi unjuk rasa, apalagi anarki seperti yang tadi itu tidak akan pernah seperti itu. Nah kemudian Bang Karni ini saya pikir sudah ada sentimen negatif dari sebelum ada Uber. Kemudian Uber ada di Indonesia yang datang dari Los Angeles itu datang ke Indonesia itu disaingin oleh Grab Taksi. Grab Taksi itu merangkullah Express Bang Karni, merangkul Express. Di aplikasi itu ada Grab Taksi, ada Grab Car, ada Grab Bike segala macam untuk ibaratnya itu mengalahkan Uber. Kemudian ikutlah Express dan kawan-kawan ikut. Kemudian setelah ikut Express ini masyarakat bisa memilih dong Bang Karni taksi gitu kan daripada kendaraan umum kendaraan yang bagus Avanza atau Xenia ataupun kalau di Grab Taksi itu mungkin di Grab Bike itu mungkin kita kalau beruntung kita bisa naik Alphard atau BMW gitu. Akhirnya mereka merasa tersingkir Bang Karni. Secara bahasa mereka, wah ini nggak benar karena mereka juga kena pajak Bang Karni 5,5% dikenakan pajak. Ini saya dapat informasi sendiri dari orang-orangnya Express. Kemudian yang lebih menyakitkan lagi Bang Karni, pihak teman-teman saya yang dari konvensional saya sebutkan adalah Uber sekarang sudah memberlakukan cash, boleh terima cash. Meskipun secara kenyataannya tidak semua orang yang pasang aplikasi itu bisa bayar cash. Saya berkali-kali pasang aplikasi dan teman-teman saya tidak bisa bayar cash, kita tetap bayar kartu kredit. Itulah Bang Karni yang membuat mereka menyulut kemarahannya, habislah kami seperti itu. Jadi sekarang Bang Karni, tolonglah jangan ada pihak-pihak mengadu domba antara katakanlah taksi konvensional dengan taksi online atau taksi legal dengan taksi ilegal atau apapun namanya, jangan diadu domba, tapi tolong ciptakan satu ketentuan yang untuk masyarakat lah, jangan kebingungan seperti ini gitu. Tapi yang pasti pihak taksi online itu tidak berani Bang, tidak berani keluar untuk tidak berani menantang segala macam. Yang kita lihat hari ini adalah hal-hal yang luar biasa. Saya kira ini saya sebutkan tadi ada beberapa orang pejabat itu mohon dipertimbangkan ucapan saya karena waktu itu pun saya ngomong Bang Karni, jangan di sini dilihat saya hanya seorang perempuan yang mungkin nggak mengerti transportasi, saya mengerti dan saya pernah mengalami. Saya kira itu aja Bang Karni, terima kasih. Satu pertanyaan aja, yang mereka minta itu bukan supaya Uber dimatiin, yang mereka minta agar disetarakan, equal. Cuma itu, setuju enggak Ibu Ita itu? Saya sangat setuju Bang Karni. Sekarang gini aja, saya berbicara bukan sebagai seorang pakar, sebagai seorang pejabat yang seperti bapak-bapak duduk di Borobudur sana, tidak seperti itu. Saya berbicara sebagai masyarakat biasa. Gini aja Bang Karni,
sekarang ini ibaratnya ini ada dua ini mulai poligami nih Bang Karni. Satu istri tua, satu istri muda. Istri tua itu dibikin suruh kerja terus Bang Karni. Istri muda enak-enakan gitu loh Bang Karni. Akhirnya istri mudanya ini, anggaplah kami ya Bang Karni, kamu pilih istri muda atau istri tua, gitu aja Bang Karni. Gitu lah. Artinya pemerintah kalau memang bingung-bingung, ilegalkanlah salah satu atau legalkanlah salah satu, ataupun biarkanlah rakyat memilih. Gitu aja kok repot gitu loh Bang Karni. Daripada orang nanti semakin banyak kacau segala macam, dan jangan, kita udah mulai diadu domba Bang Karni gitu. Saya berbicara bukan sebagai seorang yang mengerti segala macam, tapi saya mengerti apa artinya ini semuanya gitu Bang Karni. Saya kira gitu. Terima kasih Bang Karni. Baik, kita lihat dulu sejenak.